Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Petir darah menutupi langit. Hun Tiandi memandang Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda tidak beruntung ketika menghadapi serangannya. Ekspresi muram muncul di matanya. Pertarungan jalan buntu semacam ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihatnya. Xiao Yan, jangan berpikir itu hanya karena kamu telah maju ke kelas Doudi, kamu akan dapat bertarung melawanku. Hun Tiandi menghirup udara. Matanya tiba-tiba menjadi sangat suram. Kilat darah yang memenuhi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan banyak mata yang ketakutan. Kekuatan hisap meletus. Awan darah yang menembus langit sebenarnya berubah menjadi cahaya darah yang masuk ke mulutnya saat ini. Awan darah tebal dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, itu dimakan oleh Hun Tiandi pada saat ini. Setelah awan darah, yang telah menutupi Central Plains selama setengah tahun, dimangsa, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Banyak orang sedikit bersemangat ketika mereka melihat sinar matahari yang agak mencolok. Hanya setelah merasakan suasana hari kiamat tiba, mereka menyadari betapa berharganya hal-hal yang biasa itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersemangat. Pertempuran di langit, yang akan menentukan nasib benua Douqi, baru saja memasuki tahap intensnya. Setelah awan darah, yang menyebar di langit, ditelan oleh Hun Tiandi, tubuh yang terakhir membengkak. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi raksasa berwarna darah besar 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi lapisan baju besi darah yang mengelilingi tubuh besar 100.000 kaki. Raksasa darah berdiri di langit dan menutupinya. Dalam menghadapi serangan visual yang mengerikan, tidak ada yang curiga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Ini tubuh darahku. Apa yang bisa kau lakukan? Mata besar darah Hun Tiandi menatap Xiao Yan. Saat ini, kilat angin melonjak saat ia bernapas. Dia menghembuskan napas dan energi seluruh plains tengah tampaknya sangat berfluktuasi. Tubuh Doudi. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka melihat Hun Tiandi yang berukuran 100.000 kaki. Menjadi dari klan kuno, mereka secara alami sadar bahwa Douqi Elite dapat menggabungkan dunia dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia. Hanya dengan mengangkat tangan bisa menghancurkan alam semesta. Kekuatannya luar biasa dan menakutkan. Tubuh besar ini tidak terbentuk dari energi. Sebaliknya, itu adalah badan yang sebenarnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya aura tubuh 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh orang lain sebagai tubuh Doudi. Ini karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Doudi. Oleh karena itu, ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya berubah secara drastis setelah melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa panik, bagaimanapun, Xiao Yan di langit melihat sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, tanah itu terbelah. Magma tak berujung naik. Akhirnya, mereka berubah menjadi api merah yang kaya dan menyerbu tubuh Xiao Yan. Setelah api merah bergulir ini melonjak ke tubuh Xiao Yan, ia mulai membengkak di depan pasangan mata cemas yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, api yang cemerlang dengan cepat bersiul dari pori-pori di seluruh tubuhnya. Mereka berubah menjadi banyak naga api yang tinggal di sekitarnya. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Sebuah kejutan melintas di mata Hun Tiandi setelah dia melihat naga api yang cemerlang berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia segera tertawa dingin, aku ingin melihat apakah darah di tubuhku atau tubuh apimu ini lebih kuat. Hun Tiandi mengambil langkah maju saat tawa dinginnya terdengar. Dia ditemani oleh angin dan kilat saat pukulan yang tampaknya biasa dilemparkan. Dengan cepat runtuh di langit. Ki darah tak berujung melonjak ke arah Xiao Yan dari segala arah.
Anginnya sangat menakutkan. Xiao Yan mendengus dingin ketika dia melihat Hun Tiandi menyerang secara langsung. Dia tidak menghindar. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan. Naga api cemerlang yang mengelilinginya dihancurkan dengan kejam. Ki darah dan naga api bertabrakan dengan cara yang mengejutkan. Angin yang menakutkan menghancurkan banyak gunung di bawah menjadi debu. Tak terhitung kelompok orang yang dengan terburu-buru menemukan beberapa tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit terlalu mengejutkan. Hati-hati! Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang defensif. Ini, bersama dengan penghalang api yang telah ditempatkan Xiao Yan pada awalnya, nyaris tidak berhasil menghalangi angin yang menakutkan itu. Tubuh besar Xiao Yan dan Hun Tiandi di langit mengambil beberapa langkah mundur. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam 10.000 kaki hancur menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka menyerbu ke depan segera setelah mereka mundur. Pertarungan semacam ini tidak terlalu spektakuler, tapi itu adalah tabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengejutkannya itu ketika 200.000 kaki makhluk besar berbenturan secara fisik. Awan dan angin melonjak saat tabrakan terjadi. Petir menyala. Seolah-olah seluruh dunia gemetar karena pertarungan ini. Bentrokan dari dua makhluk besar itu jelas telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar ke dataran tengah. Tanah terus bergetar. Garis retak besar membentuk parit dalam yang telah membagi Central Plains menjadi dua. Semua kehidupan ketakutan di bawah getaran ini. Hanya sedikit riak akan dapat membunuh bahkan Dou Sheng Elite. Gu Yuan dan yang lainnya menyaksikan langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh. Kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini berlanjut, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri dalam ketakutan. Pertempuran seperti itu berlanjut setengah hari penuh. Suara gemuruh yang mengejutkan telah menyebar dari Central Plains dan bergema di seluruh benua Dou Qi. Beberapa ahli di luar Central Plains juga mendeteksi getaran ini. Segera, mereka mulai menyerang ke arah dataran tengah. Namun, angin mengerikan yang datang berhembus saat mereka akan memasuki area Central Plains menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Semua ahli ini, yang tampak tenang sebelumnya, memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Ledakan misterius api. Tabrakan gempa bumi lain yang sangat mencolok terjadi di langit yang jauh. Tangisan rendah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama, tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Segera setelah itu, badai yang mengerikan menyapu. Seorang tokoh mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan yang jauh ke dalam lubang yang dalam. Kelompok Gu Yuan segera bersukacita setelah melihat sosok besar jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya Hun Tiandi. Dari kelihatannya, Xiao Yan telah menduduki kepala bagian atas di kepala ini pada bentrokan antara keduanya. Mengandalkan pil obat untuk naik ke kelas Dou Di memang tidak dianggap sebagai pilihan terbaik. Xiao Yan telah mendapatkan warisan dewa kuno. Selain itu, dia telah berlatih dengan upaya besar di makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain, Hun Tiandi hanya menghabiskan setengah tahun. Kegembiraan muncul di wajah Zukun saat dia berkata. Semua orang tersenyum gembira setelah mendengar kata-katanya. Tekanan besar di dalam hati mereka juga benar-benar menghilang. Dibandingkan dengan kelompok Gu Yuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga mengerti dengan jelas akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiao Yan muncul sebagai pemenang. Tubuh besar di jurang yang dalam sekali lagi melonjak ke arah langit sementara hati mereka panik. Yang pertama menatap Xiao Yan dengan cara yang agak menyedihkan. Hun Tiandi, tampaknya darah di tubuh Anda tidak cocok untuk tubuh Flame di saya. Xiao Yan perlahan menekan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Apalagi, sepertinya kekuatanmu mulai habis. Ekspresi Hun Tiandi sangat suram. Dia sangat menyadari kondisi di dalam tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiao Yan, mungkin karena dia menggunakan pil obat. Selain itu,
Tubuh Dou di Xiao Yan dibangun dari banyak api surgawi. Itu secara alami sangat kuat. Bahkan blood di badinya sebenarnya sedikit lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan menjadi pihak yang kalah. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan membiarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini. Mata Hun Tiandi menyapu Central Plains di bawah. Ekspresi buas melintas di mereka. Xiao Yan, awalnya, aku tidak bermaksud melakukan ini. Namun, Anda memintanya. Hari ini, aku akan menggunakan seluruh Central Plains ini untuk menguburmu. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang padat terdengar. Sinar darah yang terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki tanah. Selanjutnya, semua orang terpana melihat cahaya darah yang tak terhitung menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah mendarat di tanah. Banyak garis darah muncul seperti pembuluh darah di Central Plains. Xiao Yan sedikit terkejut ketika dia menyaksikan adegan ini. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa cahaya darah menyelimuti seluruh Central Plains dengan kecepatan yang sangat mengerikan. The Central Plains tiba-tiba mulai bergetar hebat sementara Xiao Yan merasa kaget. Ratusan ribu kaki cahaya besar ditembak dari berbagai tempat di Central Plains menuju langit. Arah bahwa cahaya darah ini telah meningkat dari, tampaknya menjadi tempat di mana klan Hun telah menempatkan roh Devo Uring menghilangkan formasi kehidupan. Gu Yuan tiba-tiba berseru saat melihat tempat-tempat di mana cahaya darah naik. Jika posisi di mana formasi ini ditempatkan ditambahkan, Zukun tampaknya telah mengingat sesuatu pada saat ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia berteriak kaget. Posisi ini sebenarnya juga membentuk formasi jika mereka ditambahkan. Arai besar seperti kelompok Yan Jin terkejut. Formasi yang mengelilingi seluruh Central Plains? Apakah benar ada seseorang yang bisa mencapai ini? Xiao Yan, klan Hun saya telah mempersiapkan selama 1000 tahun. Kami siap bahkan untuk skenario terburuk. Kamu pasti akan mati hari ini. Cahaya darah menutupi Central Plains. Itu tersebar di langit yang luas. Itu berubah menjadi formasi yang sangat besar dan aneh. Formasi ini diturunkan dari elit pertama di klan Hun saya. Namanya Slaug Tering di Arai. Mata Hun Tiandi menatap Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Mereka benar-benar elit Dou di sekarat dalam jajaran ini selama era kuno. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi aneh di langit dengan cahaya darah yang menempel di sana. Dia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kamu memang layak menjadi Hun Tiandi. Mungkin kamu bahkan memprediksi situasinya hari ini. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Sayangnya, penglihatan Xiao Yan tidak cukup baik. Dia benar-benar tidak dapat melihat penggunaan sebenarnya dari pembentukan Devo Uring Spirit Eliminating Life. Mempersiapkan skenario terburuk. Dalam semua yang kami lakukan. Ini adalah alasan bahwa klan Hun dapat bertahan sampai hari ini. Xiao Yan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan. Kamu telah hidup sesuai kemampuanmu dengan mati dalam formasi ini. Setelah lautan darah yang mengerikan melonjak ke formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkedip di dalamnya. Cahaya darah berkumpul dengan cepat. Akhirnya, itu berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan besar yang berisi bau berdarah tak berujung di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bilah darah itu sangat aneh. Itu tidak memiliki gagang cahaya darah yang tersisa di atasnya tampaknya mampu membagi dunia ini. Matahari cerah di langit redup saat bilah darah aneh ini muncul. Seluruh dunia secara bertahap menjadi gelap. Tampaknya seolah-olah matahari, bulan, dan awan pun ketakutan akan bilah darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan. Persembahkan dirimu sebagai pengorbanan untuk pedang itu. Hun Tiandi tiba-tiba berteriak dengan keras saat bilah darah itu muncul. Tentara klan Hun di kejauhan dengan cepat pecah keributan. Setelah itu, ribuan ahli mengepalkan gigi mereka dan maju.
Hun Tiandi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darah melintas. Segera setelah itu, para ahli dari klan Hun puluhan ribu kaki jauhnya, yang bergegas ke depan, berakhir dengan kepala mereka meninggalkan tubuh mereka. Darah tergagap dan tubuh mereka cepat layu. Akhirnya, mereka berubah menjadi debu yang tersebar di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli ini dari klan Hin, bilah darah aneh itu juga tampak semakin nyata. Xiao Yan, ini sudah berakhir. Mata Hun Tiandi gila ketika mereka melihat pisau yang aneh. Seteguk darah esensi dimuntahkan. Tangisan senandung yang berdengung segera dikeluarkan saat darah esensi ini mendarat di bilah darah. Perasaan bahaya di hati Xiao Yan semakin padat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat sepi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari bilah darah yang aneh. Kemungkinan besar serangan ini bisa melukai Xiao Yan. Membantai pisau darah hantu, legenda itu sebenarnya nyata. Ekspresi Gu Yuan menjadi sangat pucat pada saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenali apa yang disebut pisau darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca tentang banyak catatan tentang pisau pembantaian darah hantu di hantu ini dari buku-buku kuno. Hal ini benar-benar pernah membunuh Dou di elit dan mengejutkan benua. Tidak terduga bahwa setelah puluhan ribu tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan secara pribadi senjata sengit legendaris. Ini buruk. Gu Tuan mengepalkan tangannya dengan erat. Ekspresinya seputih lembaran saat dia bergumam. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya perlahan menjadi suram. Jika dia tidak dapat menerimanya kali ini, kemungkinan dia benar-benar akan mati. Hun Tiandi, kamu mungkin siap tapi aku juga. Xiao Yan menatap Hun Tiandi. Segel tangannya berubah. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya. Cahaya terang cemerlang ditembakkan. Akhirnya, melambung dengan angin. Itu benar-benar berubah menjadi kotak yang muncul di langit. Heavenly Flame Square. Gu Yuan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat hal yang agak akrab. Benda itu secara mengejutkan adalah kotak api surgawi yang dikeluarkan dari rumah dewa kuno. Namun, api surgawi itu tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanyalah token. Mungkinkah Xiao Yan berencana mengandalkan ini untuk memblokir formasi Hun Tiandi? Kotak api surgawi melayang di langit. Tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di langit di atas alun-alun. Segel api yang cemerlang di alisnya tiba-tiba menari dengan intens. Fluktuasi pikiran yang tak terlukiskan menyebar dari dalam segel api. Ini menyebar ke seluruh benua Dou Qi dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Atas nama nyala api semua nyala api di dunia mendengarkan perintahku. Mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api cemerlang melonjak dari dalam tubuhnya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekanan bergema dengan cara yang luas dan kuat di seluruh benua Dou Qi. Peringkat ke-23 pada peringkat api surgawi, api kuning misterius, dalam posisi. Api brilian berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia muncul seperti kaisar dari semua api. Setelah tangisan ini terdengar, ledakan keras terdengar dari gunung yang berjarak 50.000 km dari Central Plains. Api kuning tua meletus. Akhirnya, itu menjadi seperti bintang jatuh yang memotong langit. Itu menembus ruang. Dalam sekejap, itu sudah muncul di atas Central Plains. Akhirnya, itu langsung mendarat di pilar batu di alun-alun api surgawi. Setelah nyala kuning tua ini melesat ke pilar batu, api kuning misterius yang naik darinya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi tembakan pilar api ke arah langit. 20 detik di ranking api surgawi. 10.000 binatang roh api, dalam posisi. 21 di ranking api surgawi. 19 pada Heavenly Flame ranking, Green Lotus Core Flame, dalam posisi. Nyala api hijau pucat keluar dari dalam tubuh Xiao Yan dan menyerbu ke arah pilar batu. Banyak orang yang benar-benar terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Setiap kali tangisan Xiao Yan terdengar, akan ada api surgawi menembus ruang dan tiba. Akhirnya,
itu akan mematuhi perintahnya dan memasuki pilar batu. Penampilan itu seolah-olah Xiao Yan telah berubah menjadi kaisar dari semua api. Tak satu pun dari nyala api ini yang berani menentangnya. Adegan spektakuler ini menyebabkan darah seseorang mendidih karena kegembiraan saat melihatnya. Bahwa semua perasaan perkasa karena segala sesuatu di dunia mematuhi perintah seseorang menyebabkan seseorang merasakan rasa hormat dan iri yang tak tertandingi. Ketujuh pada ranking api surgawi, 9 emas tenang leluhur, dalam posisi. Xiao Yan sekali lagi berteriak keras di langit. Tubuh Yan Jin tiba-tiba bergetar saat dia berdiri di bawah. Nyala api keemasan terlepas dari tubuhnya dengan cara yang tidak terkontrol dan bergegas ke pilar batu. Beberapa Heavenly FLAMs berikutnya mungkin memiliki pemiliknya masing-masing, tetapi mereka semua dengan mudah melarikan diri dari tubuh pemiliknya setelah dipanggil oleh Xiao Yan. Mereka kemudian ditembak ke pilar batu. Ketiga di peringkat api surgawi, memurnikan api iblis, di posisi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Yi kecil juga bergegas keluar dari tubuhnya dan menembak ke pilar batu. Pilar api berwarna merah muda melesat ke langit. Pada saat ini, sudah ada 21 pilar api surgawi di alun-alun api surgawi. Aura dari mereka bisa digambarkan sebagai gempa bumi. Adegan ini juga menyebabkan Hun Tiandi sangat terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan kegelisahan. Mata yang cemerlang dari Xiao Yan telah berbalik ke arah Hun Tiandi ketika api lotus pemurnian iblis menembak ke pilar api. Segel tangannya berubah ketika dia berteriak dengan suara dingin. Kedua di Heavenly Flame Ranking, Nihility Devouring Flame, dalam posisi. Tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar ketika tangisan terdengar. Nihility Devouring Flame, yang telah dia telan sejak lama, sebenarnya sekali lagi menunjukkan jejak pemulihan. Bajingan! Hati Hun Tiandi sedikit ngeri. Dia bisa merasakan bahwa jika Xiao Yan benar-benar diizinkan untuk mengumpulkan semua api surgawi, serangan yang dia bisa lepaskan akan cukup untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan Nihility Devouring Flame juga dipanggil oleh Xiao Yan. Sebuah pikiran dengan cepat terlintas dalam hatinya saat dia buru-buru memblokir kekuatan pemanggilan yang berasal dari tubuh Xiao Yan. Kamu benar-benar melahap Nihility Devouring Flame? Betapa kejamnya! Sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendeteksi riak dari dalam tubuh Hun Tiandi. Dia segera tertawa dingin ketika tiba-tiba berteriak keras. Nihility Devouring Flame, berapa lama lagi kamu akan menunggu sebelum bertindak? Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar ketika tubuh Hun Tiandi tiba-tiba bergetar. Api berwarna hitam akhirnya muncul dari dalam tubuhnya. Akhirnya, dia dengan cepat menyerbu keluar dari alun-alun Douqi dan berubah menjadi sosok manusia. Hun Tiandi, karena kamu ingin melahapku, aku pasti akan menyeretmu turun bersamaku bahkan jika aku mati. The Nihility Devouring Flame muncul. Matanya galak saat melihat Hun Tiandi. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata galak itu, yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan, telah menjadi sedikit aneh. Dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari Xiao Yan. Api di Xiao Yan. Haha, kamu memiliki kemampuan untuk memanggil semua api di dunia ini. Hari ini, aku akan mematuhi perintahmu. The Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi jelek. Setelah itu, dia memasuki pilar batu terakhir di depan mata marah Hun Tiandi. Setelah Nihility Devouring Flame menembak ke pilar batu terakhir, pilar api hitam juga melesat ke langit. 22 pilar api perlahan bergeser. Akhirnya, mereka berkumpul di udara. Seorang penguasa kuno berwarna cerah telah benar-benar muncul pada titik di mana nyala api bergabung. Api surgawi memanjang penguasa kuno. Mata Guyuan dan yang lainnya tiba-tiba menyusut setelah mereka melihat penguasa kuno dengan api yang cemerlang. Suara mereka menjadi tajam karena kaget. Pedang surgawi api legenda memanjang kuno itu benar-benar telah muncul melalui ini. Zukun bosan ketika dia menyaksikan adegan ini dan bergumam. Ini adalah objek misterius yang hanya ada pada zaman kuno. Sangat sedikit dari para ahli kuno itu yang pernah melihatnya sebelumnya.
tawarkan pengorbanan pada pedang darah. Kejutan juga muncul di mata Hun Tiandi pada saat ini. Segera, dia berteriak eksplosif dengan suara tajam. Kali ini, keributan terjadi di tentara dari klan Hun setelah mendengar teriakannya. Hampir tidak ada orang yang terbang ke depan. Pengkhianat. Ekspresi brutal melintas di matanya setelah Hun Tiandi melihat adegan ini. Bilah darah memotong langit. Ini langsung mengisi pasukan klan Hun. Cahaya darah melintas. Kepala yang tak terhitung jumlahnya terbang. Dalam sekejap mata, hanya 70 hingga 80% dari pasukan klan Hun yang tersisa. Semua orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mereka melihat Hun Tiandi. Wajah mereka benar-benar pucat. Bilah darah tampaknya telah menumbuhkan sepasang mata berwarna darah setelah menyerap darah segar dari begitu banyak ahli. Mata itu dipenuhi dengan kedinginan dan aura jahat yang tak ada habisnya saat mereka melihat dunia ini. Kamu bahkan rela membunuh anggota klanmu sendiri. Kata, Beast, memang deskripsi yang cocok untuk Anda. Ekspresi Xiao Yan sedingin es ketika dia melihat tindakan Hun Tiandi ini. Suaranya mengandung penghinaan. Orang seperti itu benar-benar tidak disukai. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak masalah. Jika saya menang hari ini, Nortiritas secara alami akan dimunculkan oleh Anda di masa depan. Hun Tiandi tertawa liar ke arah langit. Dia tampak agak gila. Segera, seteguk darah esensi lainnya dimuntahkan. Dia meraih pisau darah dan ujung-ujungnya yang tak tertandingi langsung memotong telapak tangannya. Darah mengalir deras. Selanjutnya, mereka dengan cepat dimakan oleh bilah darah. Mati! Rambut darah Hun Tiandi tersebar. Ekspresinya ganas dan menakutkan. Kakinya mengambil langkah melalui udara kosong dan bilah darah di tangannya tiba-tiba membengkak. Selanjutnya, tubuhnya langsung muncul di alun-alun api surgawi. Bilah darah berubah menjadi darah bercahaya saat menembus melalui ruang kosong. Itu menembak ke arah Xiao Yan di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin suram saat dia melihat pisau darah yang mengandung jumlah bahaya yang tak terbatas. Dia menghembuskan napas dalam-dalam aura kilat. Dia meraih dengan tangannya dan penguasa kuno yang dibentuk oleh 20 surga api mendarat di tangannya. Dia mengambil langkah maju. Penguasa api kuno yang cemerlang memotong ruang. Itu disertai oleh kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, karena tanpa ampun menebas cahaya darah. Badai mengerikan menyapu liar di langit. Penghalang pertahanan Sky Mansion Alliance terpotong hampir seketika. Semua orang di dalamnya dikirim terbang 10.000 kaki. Bahkan meteorit itu meledak menjadi debu di lokasi bintang. Angin mengerikan langsung memaksa alun-alun api surgawi mengambang di langit menuju tanah. Akhirnya, itu menghancurkan dan membentuk lubang sedalam 50.000 kilometer di tanah. Orang-orang di udara, yang masih memiliki kemampuan untuk terbang, dengan cepat muncul di langit di sekitar lubang yang dalam. Mata mereka buru-buru melihat ke arah lubang yang dalam. Semua orang tahu bahwa seorang pemenang akan diputuskan melalui pertempuran habis-habisan antara keduanya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alun-alun api surgawi. Dua sosok yang tertutup darah sengsara naik ke kaki mereka. Dua tubuh Doudi juga telah hancur selama bentrokan besar yang intens sebelumnya. Haha, Xiao Yan, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku hari ini, kamu masih belum bisa membunuhku. Setelah aku pulih di masa depan, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Hun Tiandi berjuang untuk bangun. Setelah itu, dia terhuyung-huyung ketika dia naik ke udara. Perasaan letih menyebar dari dalam tubuhnya. Matanya biadab saat dia melihat Xiao Yan di bawah dengan sangat enggan. Mendesis dan tertawa. Xiao Yan batuk beberapa kali. Wajahnya pucat. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Pertempuran yang intens ini terlalu kejam. Namun, ia tidak boleh membiarkan bahaya potensial ini melarikan diri, apapun yang terjadi. Kalau tidak, musibah akan terus menimpa benua. Kenapa aku membiarkanmu pergi? Xiao Yan menghapus darah di sudut mulutnya,
Senyum aneh muncul di wajahnya. Kotak Heavenly Flame perlahan naik ke udara. Tiba-tiba, tubuh Xiao Yan mengungkapkan cahaya api yang cemerlang. Alun-alun tiba-tiba bergetar ketika nyala api yang cemerlang ini muncul. Pilar batu berwarna cerah lainnya naik di tengah alun-alun. Senyum muncul di wajah pucat Xiao Yan saat dia melihat pilar batu. Tubuhnya bergetar dan sebenarnya mulai terbakar pada saat ini. Cukup menyalakan tubuh Doudimu? Xiao Yan, kamu bunuh diri. Wajah Hun Tiandi langsung memucat karena terkejut setelah melihat tindakan Xiao Yan ini. Jika yang terakhir ingin membakar tubuhnya sendiri Doudi, dia setidaknya perlu beberapa ratus tahun atau lebih untuk sekali lagi memperbaiki dan membuatnya. Selain itu juga mungkin bahwa dia akan gagal untuk berhasil memperbaikinya. Harganya cukup mahal. Xiao Yan hanya tersenyum tenang di hadapan seruan keras Hun Tiandi. Api di tubuhnya menjadi semakin kuat. Kepala aliansi Flame dibenar. Tak terhitung jumlah orang di seluruh tempat tampaknya menyadari tindakan Xiao Yan mempertaruhkan nyawanya. Segera, lautan besar massa hitam mulai berlutut ke tanah. Tubuhku akan berubah menjadi api surgawi untuk menyegelmu selamanya. Hun Tiandi, biarkan musibah benua ini berakhir. Tubuh Xiao Yan telah benar-benar berubah menjadi sekelompok api yang cemerlang. Api surgawi lainnya di alun-alun api surgawi meredup sedikit di depan gugusan api ini. Mereka mengeluarkan suara dengung rendah, tampak seolah-olah mereka adalah bawahan yang telah bertemu kaisar mereka. Nyala api telah mengalir ke pilar batu terakhir setelah itu terbentuk. Segera, 23 pilar api berkumpul. Secara langsung membentuk arai misterius luar biasa di alun-alun api surgawi. Wajah Hun Tiandi berubah pucat saat dia melihat susunan api ini. Dia bisa merasakan aura kematian darinya. Tubuhnya buru-buru menarik kembali. Namun, alun-alun api surgawi yang besar menerobos ruang kosong dan muncul di bawahnya tepat saat tubuhnya ditarik. Formasi menyapu tempat itu dan mengisap Hun Tiandi ke dalamnya. Gemuruh. Persiapan 1000 tahun klan Hun saya sebenarnya telah hancur di tangan Anda. Xiao Yan, aku tidak mau menerima ini, tidak mau menerima ini. Formasi itu berubah menjadi berbagai benang api di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terjalin di sekitar tubuh Hun Tiandi. Yang terakhir dengan cepat meleleh setelah terjalin oleh benang api. Akhirnya, dia berubah menjadi sekelompok cahaya spiritual. Pada saat ini, raungan tajam Hun Tiandi juga bergemuruh di seluruh dunia. Benang api telah berubah menjadi kepompong besar saat klaster cahaya muncul. Akhirnya, perlahan-lahan mendarat di alun-alun api surgawi dan perlahan tenggelam jauh ke dalamnya. Banyak simbol api misterius melilit seluruh kotak seperti segel. Banyak individu di tanah melihat kepompong api yang sedang ditekan di alun-alun api surgawi. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mereka akhirnya terbebas dari setengah tahun kiamat seperti perasaan hari ini. Apakah itu berhasil? Gu Yuan dan yang lainnya mengenakan ekspresi tercengang ketika mereka menyaksikan alun-alun api surgawi mengambang di langit dan mendengar sorak-sorai yang menggemparkan bumi di Central Plains. Apakah mereka akhirnya menghentikan musibah ini? Kami telah berhasil. Sesaat kemudian, emosi yang terpana di wajah mereka secara bertahap berubah menjadi kegembiraan liar. Gu Yuan dan yang lainnya bertukar pandang. Suasana hati mereka melonjak. Akhirnya, mereka tanpa sadar tertawa keras. Kali ini, tawa mereka benar-benar tanpa rasa takut. Xiao Yan, Sub-Er dan Cai Lin di samping terkejut ketika mereka melihat ranking api surgawi. Sesaat kemudian, mereka buru-buru bergegas menuju alun-alun api surgawi seperti orang gila. Mereka berdua melihat banyak pilar api surgawi ketika mereka tiba di alun-alun. Mata mereka langsung fokus pada nyala api yang cemerlang di tengah. Namun, tidak ada yang berdiri di sana seperti yang mereka antisipasi. Kedua wanita itu tampaknya disambar petir pada saat itu. Wajah cantik mereka pucat saat air mata mengalir turun. Batuk lemah tiba-tiba terdengar sementara kedua wanita itu tertekan dan putus asa.
Api menyala di pilar api bergerak dan sosok yang agak ilusi muncul di depan duo. Aku masih hidup. Hanya saja saya telah menghancurkan tubuh fisik saya. Yang perlu saya lakukan adalah membuat yang lain di masa depan. Xiao Yan pucat ketika dia melihat kedua wanita itu dan berbicara dengan lemah. Dua sosok cantik menerkamnya setelah tawa Xiao Yan terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras kepelukannya. Jangan pergi dan menjadi pahlawan lagi lain kali. Tidak ada yang tahu siapa yang menggerutu di tengah tangisan. Jika tidak, seluruh benua ini akan hancur. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Ini akan menjadi yang terakhir. Mata Xiao Yan melotot di tengah alun-alun api surgawi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Jiwa Dou disegel di bawahnya. Dia akan secara bertahap disempurnakan oleh nyala api di dalam kegelapan. Pertarungan besar mungkin sengsara tetapi beruntung bahwa ia telah muncul sebagai pemenang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat Central Plains yang telah hancur sampai ditutupi oleh lubang. Perasaan nyaman yang belum pernah dirasakan Xiao Yan sebelumnya menyebar dari dalam jiwanya. Aku akhirnya bisa istirahat. Xiao Yan memeluk kedua wanita di alun-alun api surgawi dan perlahan-lahan menutup matanya. Xiao Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun karena berbagai alasan. Sepertinya hasil yang dia peroleh tidak buruk. Flame di Xiao Yan. Xiao Yan melengkungkan bibirnya tersenyum ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Leluhur Xiao Xuan, saya telah membantu Anda menyelesaikan apa yang gagal Anda capai. Pertempuran yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, itu telah meninggalkan Central Plains yang rusak parah. Kemakmuran asli telah lenyap. Selain itu, seluruh Central Plains telah dipecah menjadi dua. Jurang sedalam ratusan ribu kaki telah membelahnya menjadi dua bagian. Jurang dalam yang sangat besar ini akan dinamai Tudi Abyss di masa depan. Tidak ada yang bisa melupakan pertempuran bumi hari itu. Dengan demikian, dataran tengah menurun dalam kemakmuran. Untungnya, bencana itu juga terhenti. Pertempuran yang menentukan secara alami berakhir dengan tentara aliansi menang setelah Hun Tiandi disegel. Meskipun banyak di klan Hun telah menjadi jauh lebih kuat setelah Hun Tiandi maju ke Dou Di, sebagian besar dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai pengorbanan pada pedang darah sebelum mereka dapat menampilkan kekuatan ini. Orang-orang yang tersisa sedikit sunyi. Dihadapi dikejar oleh tentara aliansi. Mereka tidak melakukan banyak perlawanan sebelum menyerah. Segera setelah pertempuran besar berakhir, pasukan aliansi menginvasi Hun Realm untuk pertama kalinya. Namun, adegan yang diharapkan berkembang tidak muncul. Setelah memasuki alam Hun, yang bisa mereka lihat adalah kemerahan cerah. Seluruh ruang dipenuhi dengan kematian. Nyaris tidak ada jejak orang. Tentara aliansi menemukan genangan darah besar 100.000 kaki di tengah realm Hun. Darah di dalamnya sangat kental. Mayat padat dan tulang hadir di kolam darah. Hanya setelah melihat ini barulah tentara aliansi mengerti mengapa alam Hun begitu kosong. Ini karena orang-orang di sini sepertinya telah dilemparkan ke kolam darah ini. Hun Tiandi memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya. Tipe orang ini menyebabkan hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung seseorang akhirnya bisa menindas orang gila seperti itu. Beberapa orang yang tersisa di dalam Realm Hub juga dibawa pergi. Setelah itu, Gu Yuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk sepenuhnya menghancurkan tempat persembunyian lama klan Hub ini. Sejak saat itu, ini disebut klan Hun akan berhenti ada di Central Plains. Di antara 8 klan kuno, hanya klan Gu, klan Yan dan klan Lei masih ada. Oh, tentu saja kita tidak boleh melupakan klan Xiao, yang garis keturunan Dou Di sekali lagi diaktifkan karena Xiao Yan maju ke kelas Dou Di. Garis keturunan Dou Di disebut bermanfaat bagi mereka yang darahnya paling dekat hubungannya dengan Xiao Yan. Efek yang paling jelas adalah alami yang dirasakan oleh putri Xiao Yan, Xiao Xiao. Dia langsung melonjak tajam menuju kelas Dou Sheng bintang 8 saat Xiao Yan mencapai kelas Dou Di. Kecepatan itu menyebabkan seseorang menjadi pusing hanya dari melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat yang sangat baik,
Bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika dia langsung melompat menjadi ahli top di benua Douqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin, yang telah berlatih selama ribuan tahun, memiliki dorongan untuk membuang darah. Apakah ini manfaat yang dinikmati generasi pertama garis keturunan Doudi? Garis keturunan Doudi adalah hal yang abnormal dan sesat. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk merevitalisasi seluruh klan? Orang bisa membayangkan bahwa seluruh klan Xiao akan benar-benar menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Doudi. Kekuatan mereka akan berakhir melambung tinggi di masa depan. Pada saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era yang kuat saat itu. Tentara aliansi secara alami dibubarkan setelah perang besar berakhir. Kecuali jika ada beberapa situasi yang unik, akan sangat sulit untuk perang besar yang mengerikan terjadi di benua Douqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli terakhir yang menjaga keseimbangan. Flame Di, Xiaoyan. Sebuah nama yang bergema di setiap sudut benua Douqi dan disembah oleh banyak orang. Dalam hati banyak orang, itu adalah dewa yang seperti keberadaan. Dia menjaga benua Douqi. Tentara aliansi dibubarkan. Namun, Sky Mansion Alliance masih ada. Selain itu, aliansi saat ini tidak lagi dipisahkan menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka dengan jelas memahami bahwa dapat hidup dalam aliansi ini adalah masalah yang sangat luar biasa. Kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Douqi. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang mengguncang bumi itu. Dataran tengah sekali lagi menjadi makmur. Banyak sekte dan faksi muncul seperti tunas setelah hujan. Ini menyebabkan Central Plains sekali lagi berkembang. Tentu saja, aliansi Menshahn Langit tidak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan dan perubahan di Central Plains. Tentu saja tidak ada faksi yang berani memprovokasi Tuan Tanah Plains yang tak perlu dipertanyakan ini. Dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiaoyan hanya menggunakan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuh setelah menderita cedera akibat pertempuran dengan Hun Tiandi. Untungnya, tidak ada sisa. Selama 2 tahun ini, Xiaoyan, Sun Er dan Cai Lin mengorganisir pernikahan yang luar biasa megah. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Ini juga merupakan janji yang pernah diberikan Xiaoyan kepada kedua wanita itu. Segera setelah pernikahan, Xiaoyan sekali lagi mengembalikan posisi kepala aliansi Menshahn Langit ke Yao Lao. Alasannya adalah bahwa Sky Mansion Alliance saat ini tidak lagi perlu didukung olehnya. Yao Lao tidak berdaya menghadapi tindakan Xiaoyan ini. Dia sadar bahwa anak kecil ini berencana menjadi bos lepas tangan. Namun, dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia memikirkan beban yang harus ditanggung Xiaoyan selama ini. Karena itu, dia hanya bisa sekali lagi mengambil alih sebagai kepala aliansi dan membantu Xiaoyan memikul beban ini. Xiaoyan hanya pergi dengan santai dan riang setelah dibebaskan. Beban ini, dia benar-benar bisa riang di dunia ini. Waktu berlalu. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Lebih dari setahun berlalu dengan tenang. 3 sosok duduk di dalam sebuah paviliun sekitar 5 km dari kota Bailey di bagian timur Plains Tengah. Mereka mengangkat mata dan tampak sedikit bersemangat. Liu Qing, akankah dia datang? Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di paviliun. Dia menjilat mulutnya dan bertanya, Lin Yan, sudah bertahun-tahun tetapi Anda masih sangat tidak sabar. Seorang pria berpakaian hijau di sampingnya tersenyum samar dan berbicara dengan cara yang hangat dan halus. Lin Xiuya, saya mendengar bahwa Anda telah membentuk Yagang di Clear Sky City. Liu Qing yang kekar tertawa. Dia saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Liu. Ada aura yang sangat kuat di dahinya. Saya hanya bermain-main. Lin Xiuya tertawa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak seharga sehelai rambut pun. Haha, Lin Xiuya, ini tidak tampak seperti sesuatu yang akan Anda katakan.
Tawa yang akrab terdengar di dalam paviliun tepat setelah Lin Xiuya berbicara. Segera setelah itu, sesosok muncul di dalam paviliun tanpa peringatan. Sosok itu mengenakan pakaian hitam. Itu adalah Xiao Yan. Kamu akhirnya tiba. Sukacita melonjak ke wajah trio setelah mereka melihat Xiao Yan muncul. Mereka dengan cepat melangkah maju. Masing-masing dari mereka melemparkan pukulan ke dada sosok itu. Hehe, aku benar-benar meninju Flame D. Ini benar-benar hebat. Lin Yan tertawa keras. Xiao Yan tertawa santai setelah melihat teman-teman baik yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun. Dia meraih dengan tangannya. Beberapa pot anggur muncul di tangannya. Berhentilah mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kami tidak akan kembali sampai mabuk. Bagus, aku akan menemanimu hari ini. Mereka bertiga tertawa keras. Mereka menerima pot anggur tanpa basa-basi, mengangkat kepala, dan menuangkan anggur ke mulut mereka. Keempatnya mabuk dengan gembira di dalam paviliun. Tawa mereka tampak sangat bebas dan tidak terkendali saat itu menyebar di dalam paviliun. Bulan naik melintasi langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa memperhatikan citra mereka. Tidak ada dari mereka yang menggunakan douqi untuk memblokir alkohol. Mereka ingin sangat menikmati mabuk. Di mana Anda berencana untuk pergi ke berikutnya? Wajah Lin Xiuya agak merah saat dia memandang Xiao Yan dan tertawa. Aku sudah bertahan begitu lama dan menjadi sedikit lelah. Xiao Yan tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya terang. Saya ingin kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Kamu bisa menuju ke Sky Mansion Alliance jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saya sudah berbicara dengan mereka. Haha, latar belakang ini benar-benar sedikit mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk menuju ke Kekaisaran Jia Ma bersamamu saat itu. Sekte Bunga. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, Sekte Bunga saat ini juga sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa tetua dari Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Sosok yang elegan berdiri di gunung belakang di Sekte Bunga. Jubah putih bulannya menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona, membuatnya tampak sangat memikat. Guru, seorang wanita berpakaian biru pucat berdiri di belakang sosok itu dengan lembut berteriak. Yanran, apakah ada sesuatu? Wanita berpakaian putih itu menoleh dan mengungkapkan wajah cantik yang berisi penampilan elegan. Dia adalah Yun Yun. Nalna Yanran menghela nafas dalam hatinya setelah melihat wajah cantik ini yang penuh pesona. Ada banyak ahli terkenal di benua douqi dan para pemimpin dari berbagai faksi yang mengekspresikan cinta mereka kepada Yun Yun. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil membuat kemajuan. Hatinya jelas menyadari bahwa sangat sulit bagi sosok dalam hati Yun Yun menghilang. Ini meskipun sosok itu sudah menikah. Xiao Yan telah mengirim pesan, Nalan Yanran berkata dengan lembut. Yun Yun, yang sedingin air, tiba-tiba berbalik setelah kata-kata Nalan Yanran terdengar. Reaksi ini menyebabkan yang terakhir untuk sekali lagi tersenyum pahit. Apa? Suara Yun Yun tanpa sadar bergetar sedikit. Dia bertanya, apakah Anda bersedia untuk kembali ke Kekaisaran Jia Ma? Nalan Yanran tersenyum sedikit. Senyumnya agak masam. Yun Yun kaget. Bagian belakang giginya menggigit bibirnya dengan erat. Mata cantiknya itu tiba-tiba menjadi sedikit lembab. Ada tempat di sana yang sangat dia lewatkan. Tempat itu bukanlah Misty Cloud Mountain. Sebaliknya, itu adalah pegunungan Magical Beast, Kekaisaran Jia Ma, Kota Kingshan. Kota Kingshan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih ramai dibandingkan dengan saat itu. Dengan bantuan medan pegunungan Magical Beast Mountain, semakin banyak tentara bayaran mulai mendirikan kemah di sini. Alasan untuk melakukan ini bukan hanya karena lebih mudah untuk memasuki pegunungan Magical Beast, tetapi juga karena ada klinik di kota Kingshan. Klinik itu tidak besar. Namun, selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, adalah mungkin baginya untuk memungkinkan seseorang untuk keluar secara hidup.
Tempat ini juga merupakan tempat yang paling dihormati dari semua orang di kota Kingshan. Area di depan klinik selalu dipenuhi kerumunan orang. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka sementara yang lain terluka dibawa dengan cepat dari tempat lain. Namun, ada aturan ketat di tempat ini. Seseorang hanya dapat mengambil nomor dan mengantri di tempat ini terlepas dari betapa hebatnya status seseorang. Tentu saja, aturan yang agak sombong ini awalnya disambut dengan banyak tawa dingin dan jijik. Namun, setelah seorang ahli Dou Huang yang melanggar aturan, mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, semua orang akhirnya mengerti teknik mengerikan seperti apa yang dimiliki wanita berpakaian putih, yang terlihat sangat baik dan polos, memiliki. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang berani mengabaikan aturan tempat ini. Ada meja kayu sederhana, bersih dan teratur di dalam klinik. Di belakang meja kayu duduk seorang wanita berpakaian putih dengan tenang. Sinar matahari berserakan dari atap dan bersinar ke wajahnya, yang memiliki senyum lembut. Adegan yang indah ini menyebabkan orang yang terluka yang duduk di depannya tertegun. Rebus obat ke dalam cairan setelah Anda kembali dan letakkan di luka Anda. Wanita berpakaian putih tersenyum lembut. Dia meletakkan tas obat dengan lembut di atas meja. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, membuatnya tampak sangat murni dan memikat. Sikap itu menyebabkan orang-orang dengan aura berdarah di atas mereka menyebabkan mereka merasa sedikit malu. Orang yang terluka mengambil tas obat dan pergi dengan cara yang terganggu. Pikirannya terus mengungkapkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu sangat lembut. Hanya menatapnya menyebabkan semua iritasi di hatinya berkurang. Orang yang mengantri di belakang segera bersukacita setelah orang yang terluka di depan pergi. Namun, dia baru saja akan melangkah maju ketika sesosok tiba-tiba berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Kamu mencari kematian. Semua orang tertegun sejenak setelah melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memotong antrian. Setelah itu, mereka semua menjadi geram. Mereka melihat sosok itu dengan aura pembunuh. Apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan menemukan masalah di sini? Silakan antri. Wanita berpakaian putih itu menggeser tubuhnya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika dia mengatur obat di samping. Suaranya lembut dan lembut, muncul seperti angin musim semi. Banyak orang di belakang diam-diam tertawa dingin setelah melihat reaksi miliknya. Orang ini akan kurang beruntung jika dia tidak pergi. Namun, orang itu, yang duduk di kursi seperti bajingan, tiba-tiba tertawa ketika mereka semua mengejek dengan dingin. Mengingat hubungan baik kita, aku pikir tidak perlu mengantri, kan? Bajingan ini, dia benar-benar berani menggodanya. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata ini yang sepertinya memanfaatkannya. Apakah orang ini benar-benar idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wanita yang tampaknya lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai mengandung belas kasihan ketika mereka menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Tentu saja, ada banyak orang yang matanya penuh dengan kemarahan karena orang ini telah menyinggung peri yang tidak tersentuh di hati mereka. Sementara orang-orang ini bersiap-siap untuk melihat tragedi terjadi. Namun, tangan wanita berpakaian putih itu, yang telah menggeser kepalanya untuk mengatur obatnya, tiba-tiba bergetar. Dia terkejut sesaat sebelum wajahnya yang cantik dengan cepat berbalik. Segera, wajah akrab yang tersenyum muncul di matanya. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya. Apakah kamu tidak takut kesepian dengan pergi sendirian? Pria berpakaian hitam itu tertawa pelan. Kata-katanya menyebabkan orang-orang yang marah di belakang tiba-tiba terkejut. Pada saat mereka pulih, bagaimanapun, suara wanita berpakaian putih ini terdengar dengan gaya cakep. Itu menyebabkan semua orang terpana, tampak seolah-olah mereka telah disambar petir. Kamu tidak mau menemaniku, jadi aku hanya bisa pergi sendiri. Pria berpakaian hitam itu menggosok kepalanya. Dia menatap mata yang agak redup dari wanita berpakaian putih itu. Setelah tersenyum pahit sesaat, dia akhirnya bertanya,
bagaimana kalau ikut dengan saya untuk tinggal di kota Wutang? Wanita berpakaian putih menutupi mulutnya dan tertawa pelan. Ada kelembaban merah muncul di matanya yang cantik. Bibirnya mengandung lengkungan hangat dan lembut. Semua orang yang sedang antri merasakan hati mereka hancur setelah melihat reaksi miliknya. Mereka segera merasa putus asa. Ibu kota kerajaan Jia Ma, kota suci Jia Ma. Hari ini dianggap sebagai hari penting bagi Kekaisaran Jianan dan bahkan seluruh wilayah barat laut. Ini karena lelang 2 tahunan aliansi yang akan diadakan di kota suci Jia Ma. Pelelangan sangat luar biasa. Barang-barang yang dilelang juga berada di tingkat puncak. Setiap kali pelelangan diadakan, itu tidak hanya akan menarik berbagai faksi dan pakar dari wilayah barat laut, tetapi juga orang-orang dari daerah lain akan datang setelah mendengarnya. Lokasi pelelangan adalah di tengah kota suci Jiamen. Tempat itu adalah tempat markas klan Might Air berada. Sosok-sosok manusia yang padat memenuhi area di bawah langit-langit kristal setinggi 1000 kaki. Suasana panas yang berapi-api telah membuat pelelangan dalam suasana yang tinggi. Tentu saja, alasan suasana yang panas ini tidak sepenuhnya karena barang-barang yang dilelang. Itu juga sangat terkait dengan seseorang. Itu adalah seorang wanita yang menyihir yang mengenakan cheongsam merah. Gaun yang pas memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya yang tebal dengan cara yang sangat jelas. Setiap kerutan dan senyumnya mengungkapkan aura yang matang. Tentu saja, meskipun mereka yang duduk memiliki keinginan terhadap wanita menggoda di atas panggung, mereka semua mengerti bahwa wanita ini bukan vas bunga yang indah. Alasan signifikan bahwa aliansi yang bisa menjadi sangat kuat di wilayah barat laut adalah karena metode manajemennya. Properti di bawahnya tersebar di seluruh benua barat laut. Selain itu, jaringan informasinya juga dapat menyelidiki dengan jelas semua yang dilakukan seseorang. Meskipun wanita ini tidak memiliki bakat besar ketika datang ke pelatihan dan hanya mencapai kelas Do Huang dengan mengandalkan pil obat, ada banyak elit Do Zong di bawahnya yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk bekerja untuknya. Siapa yang berani menggambarkannya sebagai vas bunga? Mengingat kemampuannya ini, wanita ini memiliki nama panggilan khusus di wilayah barat laut. Kaisar Wanita Emas. Selain itu, namanya adalah Might Air Yafei. Yafei memasang ekspresi malas saat dia berdiri di atas panggung pelelangan dan menatap orang-orang yang telah membayar harga berkali-kali lipat dari nilai benda yang membelinya. Tanpa sadar dia tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengeluarkan sebuah gulungan berisi aura kuno dari cincin penyimpanannya. Suaranya yang mati rasa dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian, keterampilan guntur. Mulai tawaran, 3 miliar. Kata-katanya segera membangkitkan keributan di pelelangan. Mata banyak orang menjadi panas berapi-api. Namun, tidak ada yang tahu panas ini karena gulungan atau orang. Namun, metode Qi tingkat rendah kelas Tian jelas memiliki bobot yang besar di tempat ini. Karenanya, banyak sekte dan faksi sangat ingin mendapatkannya dan menunjukkan tanda-tanda akan memperjuangkannya. 3 miliar, bisakah itu sedikit lebih murah? Namun, penawaran akan dimulai ketika tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar tertawa keras. Siapa yang sebodoh itu? Apakah dia berpikir bahwa ini adalah pasar? Mencoba menawar? Banyak pasangan mata mengikuti suara itu dan bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di barisan depan. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul di kursi yang semula kosong pada saat yang tidak diketahui. Yafei di atas panggung juga kaget karena suara yang tiba-tiba terdengar. Mata cantiknya berbalik ke arah kursi. Metode Qi tingkat rendah kelas Tian yang sangat berharga mengeluarkan suara "bam" saat jatuh ke tanah setelah matanya menatap wajah yang dikenalnya yang tersenyum. 3 miliar dengan 1 orang ditambahkan. Apakah ini akan berlaku? Pria muda berpakaian hitam melihat godaan ekstrim ini, yang telah menjadi lebih matang dibandingkan saat itu, dan tertawa. Ekspresi banyak tenggelam setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa penjaga dalam pelelangan sudah dengan cepat mengepung orang itu sambil mengenakan wajah suram. Setelah itu,
Mereka bergerak lebih dekat ke pemuda berpakaian hitam itu. Mereka yakin orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Namun, sama seperti semua orang siap untuk menonton pertunjukan yang menyenangkan, Ye Fei di atas panggung menatap mata hitam jernih yang sebanding dengan saat itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Senyum mempesona yang mempesona muncul di wajahnya. "Aku bisa mempertimbangkannya." Suaranya bergema di seluruh tempat pelelangan. Setelah itu, tanah lelang yang semula mendidih menjadi sunyi senyap. Para penjaga itu juga menghentikan langkah mereka. Wajah mereka kusam. Waktu berlalu. Itu tidak akan berhenti untuk siapapun. Tanpa disadari, lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak pertempuran Tu di saat itu. Selama dekade ini plus waktu, banyak jenius baru muncul di benua Douqi. Ada aliran ahli baru yang terus-menerus menunjukkan keunggulan mereka, menambah kegembiraan di benua ini. Api di Xiao Yan telah sepenuhnya memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini plus waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dilebih-lebihkan ketika mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini membuatnya sangat dihormati. Kekaisaran Jia Ma, Kota Wutang. Kota Wutang adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jia Ma. Ini karena tempat itu adalah markas klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Douqi. Ada seorang anak kecil yang tertawa terbahak-bahak dari sebuah puri yang berdiri di tengah-tengah kota Wutang. Jika pandangan seseorang melompati tembok tinggi, seseorang akan melihat beberapa anak berguling-guling dan bermain-main di dalam halaman. Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pria muda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya ketika dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya. Matanya tersenyum ketika dia menikmati sinar matahari yang hangat. Di samping pemuda itu ada seorang wanita dengan pakaian hijau pucat. Tangannya yang panjang dan lembut dengan terampil memotong buah. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di mulut pemuda itu. Wanita itu akan berdiri setelah melakukan ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit dan halus. Dia ditarik ke pelukannya sambil mengeluarkan tangisan indah. Setelah itu, pria itu dengan kejam membunuh di wajah wanita itu, menyebabkannya menjadi merah cerah. Lin Er dan yang lainnya masih ada. Wanita berpakaian hijau itu menegur dengan cara yang cantik dan malu. Tidak apa-apa jika mereka menonton. Kami sudah menjadi pasangan tua. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan tertawa. Ayah, kamu menggertak ibu lagi. Aku akan memberi tahu Cai Lin, ibu. Bocah yang bermartabat dan agak imut tiba-tiba muncul setelah suara Xiao Yan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak dengan keras. Bocah cilik, kamu benar-benar berani mengancam ayahmu. Pergi ke satu sudut dan mainkan. Xiao Yan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepau-sepau bertiup. Melihat ini, tubuh bocah itu segera mengeluarkan pilar cahaya Douqi yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih terpesona ketika angin sepau-sepau bertiup. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah. Kamu... Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiao Yan dan menegur setelah melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan menatap langit. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, Aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini. Ada apa? Sun Er bertanya dengan suara kaget. Sun Er, apakah Anda tahu mengapa elit Didi di benua Douqi akhirnya menghilang? Xiao Yan bertanya. Kenapa? Xiao Yan mengembalikan pertanyaan dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Douqi ini. Sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Itu tidak benar, Sun Er bergumam dengan kaget. Perasaan itu menjadi semakin kuat. Paling tidak setengah tahun, aku mungkin akan punya jawaban. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Lengannya,
yang terjalin di pinggang Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu menjulang di markas Sky Mansion Alliance di Central Plains. Ada banyak ahli yang menggantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka mengandung panas yang berapi-api ketika mereka melihat ke atas menara batu. Seorang pria muda berpakaian hitam sedang duduk diam di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam 1 dekade. Flame D, Xiao Yan. Apakah kamu berpikir bahwa Xiao Yan berbicara yang sebenarnya? Zukun menatap Xiao Yan sebelum menoleh dan bertanya pada Gu Yuan di samping. Ini? Aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit Didi di benua Douqi ini benar-benar menghilang. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada tingkat itu. Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar kebenaran, mereka akan benar-benar dianggap sebagai kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari akan terbenam. Tak terhitung jumlah orang yang menahan napas. Mata mereka terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin kuat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Qi yang sepertinya telah menembus dunia bangkit dari atas kepalanya. Akhirnya, itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di Central Plains. Riak di langit menjadi sangat intens saat pilar Qi ini melesat keluar. Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup tampaknya telah menembus ruang di pesawat ini dan muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan muncul. Ekspresinya sangat serius ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam terowongan. Asal Qi. Itu adalah asal Qi yang sudah menghilang dari benua Douqi. Itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju ke Dou di elit. Seluruh dunia menjadi hening saat ini. Zukun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar muncul di hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Mata mereka sangat gembira saat mereka melihat terowongan cahaya. Denyut yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api. Darah awalnya yang dingin tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Akhir itu memang juga awal. Senyum terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda. Tamat.